sayangnya ajaran-ajaran Kristen ini yang bukan diajarkan. ajaran. Nah, sayangnya Kristen ini bukan ajaran Tuhan. Itu masalahnya. Masalahnya itu di situ, beratnya itu di situ. Oke, saya jawab ya, tapi jangan Iya, marah ya. Kalau enggak, itu saya bukan enggak marah. ajaran Saya bicara Tuhan, sesuai fakta. bagaimana Al-Quran tahu bahwa Injil itu harus ditegakkan? Dari mana Yang Al-Quran dikata, tahu bahwa oke, Injil itu harus oke. ditegakkan? Oke. Ya, salahnya orang Kristen di sini menganggap Bible surat kabar dari Barat itu Injil. Itu salahnya. Oke, Yang begini. harus ditegakkan di sini Masalahnya, menurut Al-Quran. kalau Sabar yang dulu. ditegakkan itu membawa kamu ke neraka, membawa kita ke neraka, ngapain ditegakkan, Bang Zuma? Nah, Itu yang saya ditegakkan bingung. di sini, Anda bingung karena Anda seakan-akan menganggap surat kabar Anda, Bible, itu adalah Injil. Salah Anda itu di situ. Anda menganggap surat kabar dari Barat itu Injil. Kelirunya Kristen itu di situ. Oke, jadi menurut Bang Itu Zuma, penyakit. Injil itu yang mana, penyakit yang Bang? Injil itu apaan sih, Injil. gitu? Injil itu ketetapan Allah yang diberikan kepada Nabi Isa. Di dalam Bible itu nggak ada Injil. Nanti di Indonesia, kitab yang dibawa penjajah Belanda itu mereka terjemahkan dengan kata Injil, padahal nggak ada Oke, hubungannya. Bang Zuma. Oke, Bang Gitu. Zuma. Oke. Apakah di dalam Quran itu ada Injil? Injil itu untuk kaumnya Nabi Isa, bukan. Ya, jangan sinting dong. Ya, apakah yang ditegakkan itu ada di dalam Al-Quran? Tunggu. Injil itu kitabnya Nabi Isa, Ibu, bukan kitabnya Lukas, Markus, Paulus, bukan. Disinilah kesalahan Kristen. Tidak bisa membedakan antara firman Allah dengan karangan manusia. Yang disebut Injil itu, ini Abdullah atani alkitab bahwa ja'alani nabiyan, yang diberikan kepada Nabi Isa. Sedangkan kalian tidak punya Nabi Isa. Yang kalian punya tokoh fiktif yang namanya Isaus, yang kemudian kalian ceritakan sebagai utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Begitu, Ibu. Belajar lagi lah. Tapi kan aku bertanya yang ringan-ringan. Apakah yang harus ditegakkan itu ada di dalam Al-Quran? Yang itu ditegakkan saja. itu adalah ketika Nabi Isa datang. Yang karena datang gini, Bang Zuma dengerin dulu. Bang Zuma harus jelaskan karena banyak yang mendengar di bawah. Anda resikonya bertanya, itu sejatinya kafir Anda loh. diam. Tidak meninggikan Injil memang. itu, menegakkan Injil itu kafir loh. Iya, masalahnya Injil yang dimaksud itu ada di sini di dalam yang mana? Al-Quran Injil itu? Betina ini, tidak mau diam. Yang disebut Injil itu kitabnya Nabi Isa. Dan yang harus ditegakkan di sana adalah kaumnya Nabi Isa harus menegakkan hukum yang ada di dalam Injil. Apa itu? Atiullah wa atiur Rasul. Anda enggak mau mendengarkan. Anda anggap di sini gereja. Kurangi makan babi supaya Anda bisa mendengarkan kalau orang lagi menjawab pertanyaan. Gitu. Ya. Kalau Anda bertanya, Anda diam, nanti dijelaskan. Habis saya menjelaskan, Anda tanggapi. Jangan kayak orang ketakutan. Enggak dikasih orang berbicara. Dia aja terus mau berbicara. Sudah dijelaskan Injil itu bukan surat kabar. Injil itu kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kami, Nabi Isa. Itu yang harus ditegakkan. Selamat siang, assalamualaikum Bang. Itu yang harus ditegakkan. Halo, semangat siang. Selamat siang. Ya, Katolik Protestan. Katolik Bang. Mohon izin buka kamera Bangku ya. Kita diskusi baik-baik. Nggak bisa. Belum. 50 detik lagi terbuka dia. Nanti Anda tinggal tekan aja. Ibu yang tadi mohon naik lagi kembali Bu. Saya belum follow tadi. Tapi ingat saya bukan jemaat ya. Oke. Ibu nggak bisa mendikte saya. Selamat siang. Halo Bang. Iya siang Bang, siang. Salam kenal. Salam kenal. Saya seorang Katolik Bang. Siap. Ini ada tema yang kita bahas terkait Islam atau Kristen yang ke neraka. Ya.
Itu Ya, temanya. Katolik kan ajaran baik. Katolik itu ajaran baik. Kami akui Ya. orang-orang Katolik itu baik. Tetapi baik belum tentu benar. Dan baik itu juga bukan menjadi satu-satunya syarat untuk masuk surga kan gitu. Betapa banyak orang Kalau baik menjadi juga kebenaran, tapi ini seperti gimana? apologi seperti abang ini kalau dari kebenaran masuk surga gitu. Gimana Bang? Jadi kalau seperti abang ini mencari kebenaran masuk surga seperti itu. Bukan mencari kebenaran Bang, tapi menyampaikan kebenaran. Nah, karena kita Oh, jadi kalau Islam kan seperti abang Islam ini dan gitu. Islam dan Katolik itu tidak mungkin akan berada di surga dua-duanya. Pasti salah satunya ada di surga, salah satunya ada di neraka. Nah, karena wujud cinta kasih kita kepada umat manusia nih, maka kita mengambil bagian untuk memilah yang mana yang ke neraka, yang mana ke surga kan gitu. Jadi kita tidak iman buta karena orang tua kita Katolik, maka kita Katolik. Orang tua kita Islam, maka kita Islam. Tapi kita jabarkan, ini loh kebenaran Katolik, ini loh kebenaran Islam. Nah, nanti hasil edukasi itu menjadi perenungan mereka yang mendengarkan diskusi kan gitu Abang. Kalau hanya mengatakan agama saya benar, semua pasti mengatakan agamanya benar kan gitu. Sama seperti abang juga ya kan. Maksudnya Iya. Islam itu adalah agama yang paling benar. Iya. Memang begitu. Katolik juga mengatakan, Dari masing-masing. iya, Katolik juga akan mengatakan agama Katolik paling benar, kan gitu. Tapi kami nggak pernah mengatakan begitu bang. Kalau kita kan, oh saya yang agama paling benar, nggak pernah. Iya, memang karena nggak ada di Bible. Katolik agama benar memang nggak ada. Tapi itu Kalau ada, ini bang. Ah, Jadi ada pernyataan dari Buya Syakur Said bang. Itu pernyataannya mungkin masuk logika lah bang ya. Bisa dikatakan luar biasa menurut saya. Buya Syakur, tahu abang tuh? tahu dia C6. Ya, dia itu pernah menyampaikan seperti ini. Apa Islammu akan hebat jika engkau mencari kebenaran dan mengkafir-kafirkan orang lain? Saya jawab sekiranya ada dia, saya jawab di depan mukanya. Saya katakan bahwa yang mengkafirkan orang di luar Islam itu bukan saya, tetapi dirinya sendiri. Si kafir itu yang mengkafirkan dirinya. Itu aja. Itu nggak masuk logika sama saya bang. Nah, memang harus Anda menjawab seperti itu. Karena kafir itu adalah menolak Allah sebagai Tuhannya dan menolak Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Jadi yang mengkafirkan bukan saya, yang mengkafirkan diri mereka sendiri. Sekarang saya tanya, apakah Anda menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Anda? Tidak kan? Tidak. Apakah Namanya bang? gimana? Itu kan pemaksaan namanya. Enggak ada yang maksa. Saya cuma bertanya, apakah Anda menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Anda? Tidak kan? Enggak ada yang maksa Anda untuk menuhankan Allah, enggak ada. Apakah Anda menerima Nabi Muhammad sebagai Rasulullah? Kan tidak, enggak ada yang paksa. Maka keadaan seperti itu disebut kafir dalam Islam. Kafir itu artinya menutup diri dari Allah, menutup diri dari Nabi Muhammad. Itu kafir. Jadi kalau kafir ini yang tidak menerima Allah sebagai Tuhannya, itu dikatakan kafir. Iya. Kalau tidak, yang berbuat hal-hal yang lain tidak kafir juga. Maksudnya kafir itu menolak Allah, menolak Nabi Muhammad. Itu kafir, Bang. Kafir Yang artinya lain menutup diri. Seperti mengatakan dirinya apa ya? Ciri-ciri kafir selain menerima Allah itu apa lagi, Bang? Ciri-ciri kafir ketika dia menolak Allah,
menolak Nabi Yang Muhammad, lain tidak ada. berarti ciri-cirinya pasti menyembah selain Allah, menyembah makhluk. Itu udah pasti tuh, bukan menyembah pencipta langit dan bumi lagi. Ketika ada orang menolak Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahannya, dipastikan ketika orang itu menyembah, dia menyembah bukan kepada Tuhan, tapi kepada makhluk Tuhan. Contoh sebagai orang Katolik, siapa yang Anda sembah? Bukankah anak Maria? Iya. Stranger, Tuhan, thank ya. you barakallahu. Ah, itu mah makhluk. Anda menyembah makhluk, ciptaan Tuhan, ciptaan Allah yang Anda sembah. Mungkin Itulah begini, makanya disebut kafir, gitu abang. kalau dijelaskan Waalaikumsalam. saya mungkin nggak tahu ya. Mungkin saya begini. Karena dalam hidup saya bang, mungkin orang lain nggak tahu ya. Dalam hidup saya itu mukjizat tuh ada. Orang yang nggak bisa memastikan itu tidak sembuh, itu sembuh dalam nama Tuhan Ya. Yesus lah. Iya, berarti Anda menggenapi nubuatan Yesus bahwa penyesat itu bisa bernubuat, mengusir setan, mengusir setan, Tidak. bermukjizat pakai nama Yesus. Itu Yesus katakan, Bang. Memang harus ada yang menggenapi bahwa penyesat itu bermukjizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Kami malah tepuk tangan kalau ada seorang Kristen mampu melakukan itu, iman kami semakin tebal. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, tanda-tanda penyesat adalah bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Dan saudara sudah membuktikan itu. Ya alhamdulillah, bagi kami sudah nyata kan. Begitu abang. Berarti oh, Kan ada dalilnya di Bible, kata Yesus. Matius 7 itu. Dari buahnya kau dapat melihat nabi palsu itu, pengikutnya bermukjizat, mengusir setan, pakai namaku. ya jarang baca Nah Bible, Bang. itu. Nah itu dia. Terus itu aja. Masalahnya di situ. Tanda-tanda nabi palsu pengikutnya mengusir setan pakai namaku. Makanya nanti pada saat sudah kiamat, orang-orang seperti Anda ini akan datang bersungut-sungut ke Yesus dan mengatakan, Tuhan, bukankah dulu kami di bumi bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus di data nomor 23? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kan apes bang kalau diusir sama Yesus. Kan kasihan, sudah bangga-bangga sebagai orang benar, bisa mengusir setan, ujung-ujungnya ternyata diusir. Nah sementara yang kita lakoni ini kan untuk mengasihi manusia, kita harus mengajarkan manusia kebenaran hakiki, bukan kebenaran semu. Apalah artinya ngusir setan pakai nama Yesus tapi tempat kita neraka? Ayo. Itu kan saya tidak menyampaikan bahwa saya mengusir setan bang. Iya maksudnya anda kan mengatakan tadi bermukjizat kan Ya, gitu. mukjizat itu kan hal seperti itu. Mukjizat itu kan tidak harus dengan setan. Maksud saya seperti ini. Ada hal yang tidak mungkin saya ceritakan. Mungkin penyakit lah yang tidak bisa sembuh. Begitu. Karena mungkin di daerah saya sini ya, yang Sumbar, Kota Padang tahu sendiri. Mungkin teman-teman saya yang Islam itu tahu sama saya semua lah untuk Kota Padang ya. Jadi kan saya kan lingkungan saya ini kan ya teman-teman saya itu baik semua, walaupun saya Kristen, Katolik, tapi mereka luar biasa, teman-teman saya orang-orang baik semua. Itu Kota Padang itu Ya. mengatakan intoleransi tidak, bro. Toleransi yang tinggi. Iya tahu. Saya kan di Kota Padang nih. Itu ya hal-hal di luar tuh saya pikir, ini gimana sih, saya bilang. Ya udah, mungkin orang tuh tidak tinggal di sini, saya bilang. Tapi Di tinggal di Kota Indonesia Padang. ini memang toleransinya sangat luar biasa di Indonesia kita ini. Sangat luar biasa Akui, Bang. di Indonesia ini. Cuman sekelompok orang aja yang selalu mengatakan bahwa tidak ada toleransi di Indonesia. Apa bilang? Itu bang, teman-teman saya yuk bahas-bahas agama tuh nggak mau mereka. Saya ketemu kan, ya bahas yang lain aja lah. Itu iman masing-masing katanya. Saya terkejut tuh. Oh itu betul.
berikan kepada yang punya kompetensi untuk membahas perbandingan agama. Karena kalau tidak, yang ada caci memaki, cacian, makian. Betul bang. Nah, di debat ujung-ujungnya halal darahmu katanya. Nah, itu nggak boleh. Itu keliru itu. Itu keliru bang. Makanya kami hadir ini, Yayasan Resmi di Indonesia, Apologet Islam ini hadir karena banyaknya penghujat-penghujat yang tampil di sosmed. Kami ajak mereka hadir ke sini, mari kita diskusi data gitu. Anda sendiri lihat tadi kan betapa banyak yang menaik ke sini ngamuk, ngemaki, menghujat, menista. Nah, itulah yang menyebabkan kami hadir untuk meluruskan mereka yang kerjanya hanya menghina, menghujat, menista. Nah, lucu. Saya kurang tahu bang. Jadi tentang saya tentang Biba kurang tahu mungkin kan. Jadi mungkin ada hal yang abang sampaikan ya bagi saya mungkin tidak masuk di atas sama saya mungkin aduh kurang paham lah gitu loh. Jadi yang saya tahu begini aja lah. Saya juga agak risih-risih loh bang nengok apologet ini saling mencaci agama lain tuh saya paling anti bang. Jadi kalau bisa bang apologet ini dihapus aja lah semua bang biar rukun semua intoleran seperti itu enggak kalau apologet dihapus maka akan semakin memperuncing nanti permasalahan, akan semakin panas nanti kita. Kenapa? Karena Kristen itu menggunakan istilah-istilah Islam untuk tampil ke Islam-Islaman untuk memurtadkan orang-orang Islam. Itu akan semakin meruncing nanti, akhirnya yang terjadi adalah perang saudara. Justru karena dengan adanya kami di sini, orang Katolik, orang Protestan sadar diri bahwa selama ini sejak Indonesia merdeka, Kristen itu selalu melakukan serangan-serangan ya secara halus terhadap agama Islam. Tapi umat Islam ini sabar, umat Islam ini tidak melakukan sesuatu yang bisa membuat riak semakin kacau. Umat Islam begitu sabar. Contoh ya, saya tunjukkan satu dalil supaya kita jadikan sebagai satu pelajaran buat kita. Kenapa apologet Islam itu hadir? Nih contoh, saya kasih dalil satu supaya orang-orang ya kan tidak ada yang namanya beradu argumen lagi. Jadi tenang tentram kita bang. Sebenarnya itu nggak bisa. Tidak bisa abangku. Kalau orang Kristen itu apologet dihapus dan orang Kristen tidak melancarkan aksi kristenisasi, nggak masalah, bagus. Sama seperti Hindu, sama seperti Buddha, sama seperti agama yang saya sebutkan itu tidak melakukan aksi-aksi pembudian, penghinduan. Tapi kalau Kristen, gerakan kristenisasi itu kencang kali bang. Nih kita lihat satu, saya kasih satu data supaya abang ini paham kenapa apologet Islam. Gimana? Abang, setahu saya tidak ada gerakan kristenisasi bang. Ya anda tinggal di Padang. Nih coba lihat ya, saya kasih data nih. Nih coba kita lihat. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nih, aku sendiri kamu adalah Allah. Nah kalau kita lihat data yang ada di dalam Mazmur ini, ya harusnya kan bukan Allah di situ bang. Harusnya bukan Allah, itu adalah Elohim. Tapi dirubah menjadi Allah, Tuhan yang umat Islam. Coba lihat. Dulu bang, jangan sampai ke Bible dulu bang. Karena saya nggak paham di situ ya kan. Maksud saya. Ya, saya menjelaskan ke saudara supaya anda paham kenapa kami hadir gitu loh. Nih kitabnya orang Yahudi yang diambil oleh orang Kristen. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Tuh. Apakah ini bukan penghinaan terhadap Islam? Ini penghinaan ini. Penghinaan sama Islam ini. Nih, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Ini penghinaan, penistaan yang sangat luar biasa ini. Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu akan menghakimi dengan zalim dan memihak kepada siapa? Pada yang fasik.
Berilah keadilan kepada orang lemah dan kepada anak yatim. Oke? Lalu dikatakan di sini, nomor 8-nya coba. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Nah, kalau dikatakan di data nomor 6-nya, ini nomor 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ini penghinaan ini bang. Ini penghinaan terhadap Islam ini. Nih, di antara para Allah, sementara tiada Tuhan selain Allah. Di antara para Allah, berarti Allah itu banyak. Sedangkan bahasa aslinya di sini adalah Elohim, bukan Allah. Harusnya di antara para Tuhan atau di antara para sembahan. Inilah yang menyebabkan kami hadir bang. Bukannya kami mau gaya-gayaan ribut sama saudara kami Kristen, enggak. Memang secara lembaga Kristen ini sengaja untuk meniru-niru Islam, menggunakan istilah-istilah Islam agar mudah memperdaya orang Islam agar murtad. Karena memang misi agama Kristen itu, abang, ada amanat agung, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen, menjadi Katolik. Matius 28 nomor 19. Itu memang ada misi di Kristen untuk mengkristenkan orang Indonesia, orang Islam. Umat Muslim tuh loh bang, omongannya kotor-kotor semua. Katanya ini cuma cerita nih, Islam ini agama yang baik, tapi omongannya kotor semua. Nah, itulah yang disebabkan oleh agama Anda yang tampil ke Islam-Islaman. Masih bagus itu, masih typing bang. Coba ya. Coba Anda bertetangga dengan orang Islam. Anda datang ke kebaktian di samping rumah mereka, ya kan? Tiba-tiba saja di situ Anda bernyanyi memanggil nama Tuhan kami pada bukan tempatnya. Ya sakitlah hati kami bang. Sakit hati kami. Allah mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keallahannya, melainkan turun ke bumi menjadi manusia. Kan nyakiti kami ya bang. Kenapa harus bawa Tuhan kami coba? Kenapa nggak pakai dewa kalian aja? Masa abang dengar seperti bukan itu masalah nggak kuat iman. Aduh, itu gak jadi bukan masalah iman tidak kuat. Tapi aja Nah, ini yang dengar tiap hari. Bukan masalah iman tidak kuat. Bukan masalah iman tidak kuat. Katanya ajaran kasih kan kita harus saling menghargai. Kenapa Tuhannya orang dihina-hinakan di Bible gitu loh. Bukan masalah imannya. Mau ndak saya katakan Yesus pencuri ayam? Enak nggak digituin? Kan tidak bagus, karena sembahan yang Anda hormati dipakai oleh agama lain dan digunakan pada tempat yang tidak seharusnya. Anda merasa menang memang karena kalian yang mengambil. Kalian bukan korban, yang korban kami. Giliran kami angkat bicara, kalian merasa lucu. Gini bang, kalau inti saya beriman di Katolik ini, apa? Agama Anda itu yang cari masalah. Untung umat Islam se-Indonesia ini adalah agama damai sejahtera. Penghinaan itu bang. Coba saya tunjukkan lagi ya. Nih saya tunjukkan betapa hinaannya Tuhan kami dibuat. Betapa hinaannya Tuhan umat Islam itu dibuat oleh agama Kristen ini. Nih coba saya tunjukkan kepada Anda supaya Anda paham kenapa kami ada di sini. Supaya kristenisasi itu berhenti. Jangan seenak perut. Demi untuk banyak jemaat, perpuluhan makin melimpah. Nah, Tuhannya orang dibawa-bawa. Coba lihat. Ini nomor 6-nya coba Anda baca ini. Nih. Umat Islam yang awam tidak ngerti nih. Kalau ini penghinaan. Yang walaupun dalam rupa Allah tuh. Dalam rupa Allah ini siapa ini Allah ini? Tuhannya umat Islam. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuh. Dan bahkan sampai mati. Astagfirullahaladzim.
Masa Allah diceritakan sama seperti manusia mati di atas salib? Kan ini kampret, biadab bang. Biadab memang agama Anda ini. Terlalu hina kali Tuhan yang umat Islam kalian buat. Untung umat Islam itu sabar, sabar. Tapi mau sampai kapan umat Islam itu sabar? Coba. Sampai kapan? Anda bernyanyi kebaktian di tengah-tengah kompleks umat Islam. Wajar kalau Anda dibubarkan. Karena Anda kebaktian manggil Tuhan Anda pakai nama Tuhan kami. Kenapa nggak pakai dewa kalian aja? Theos, dipermuliakanlah namamu Theos. Turun ke bumi jadi manusia Theos. Kenapa nggak Theos aja? Kan orang-orang Roma Yunani kan nyembah Theos bang. Kenapa harus nyinggung? Kenapa harus menggunakan nama Tuhan kami? Itu loh yang kami pertanyakan. Theos artinya dewa. Kenapa miring ke Allah? Habis itu kalian plesetin cara bacanya. Alah, biar tidak ketahuan kalau itu hasil rampokan. Nah giliran kami angkat bicara. Oh kenapa sih harus ada debat begini? Kenapa sih harus begini? Ya kalian yang memulai. Kalian yang mencoba-coba untuk main api. Giliran kami umat Islam hadir untuk membantai itu. Kalian tidak suka. Loh, cobalah kembalikan marwah Bible itu kepada marwahnya asalnya. Jangan masuk ke Islam, nyakitin kami gitu loh. Karena Allah itu nama Tuhan kami. Kok Tuhan kami dibawa-bawa turun ke bumi jadi manusia, mati di pantai manusia? Gak boleh kayak gitu dong. Bagaimana kalau Tuhan Anda juga kami gunakan dengan pola kayak begitu? Sayangnya kami ini rahmat. Kalau tidak, kami juga bisa melakukan itu. Begitu saudara. Jadi supaya disadari, dipahami bahwa Bang Suma hadir dengan timnya itu untuk mengademkan kesakitan hatinya umat Islam se-Indonesia setelah dihujat oleh Bible, kitabnya saudara kami Kristen. Itu abang. Kami adalah penawar sakit hatinya umat Islam se-Indonesia. Kita tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, yang jauh lebih besar yang merugikan kita sebagai anak bangsa. Begitu kawan, supaya dipahami itu. Umat Islam yang tidak paham ini ya wajar, karena mereka nggak ngerti tentang gerakan kristenisasi. Belum lagi mereka tampil pendeta-pendetanya nyamar-nyamar Islam, apalah. Nah, coba nih saya kasih namanya Islam, sudah menggunakan nama Muhammad. Dia lagi menghujat lagi dengan menghina-menghina Islam. Apalah untungnya seperti itu? Ya untuk mendapatkan keuntungan. Nih, coba ini pendeta ini bang. Nih, tampilan pendeta ini. Coba, namanya Muhammad Yasin, pendeta. Ikut kajian, ikut kajian, ada acara Islam ikut juga bersalawat. Nah, coba saya kasih perdengarkan abang ya. Supaya Anda dengar, supaya Anda paham tuh. Oh, ternyata Islam di Indonesia ini selama ini tersakiti kali dengan gerakan kristenisasi, tapi Islam tetap sabar. Ada beberapa pondok pesantren yang undang saya untuk acara Maulid Nabi. Sambutan dikasih. Pendeta ini. Pendeta Anda nih. Itu dia. Jadi kalau ada acara Maulid Nabi, saya diundang. Ya puji Tuhan lah. Diundang karena kau mengaku Islam. Pastori saya. Diundang karena mengaku Islam. Bagaimana nggak diundang? Tampilan Ustadz, nama Muhammad Yasin, ngaku-ngaku Ustadz. Gimana nggak diundang? Orang Islam itu baik. Diundanglah Bapak, datang ke situ. Ternyata Anda ini misionaris. Ternyata Anda itu adalah penipu, pembohong, penyesat, iblis. Hanya iblis yang suka nyamar-nyamar bang. Iblis yang suka nyamar-nyamar. Dan itu memang amanat di Bible, Filipi 1 nomor 18. Yesus diberitakan dengan maksud propasis. Propasis itu artinya menipu.
Yesus diberitakan dengan maksud menipu, dengan maksud mengelabui, dengan maksud berpura-pura atau jujur. Aku Paulus, pendiri agama Kristen, akan tetap bersuka cita. Itu agama Anda itu begitu. Memang pendiri agamanya sudah mengatakan mengenai Yesus, kalian beritakan dengan maksud menipu, mengelabui, berpura-pura, ataupun dengan cara-cara jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita apapun itu. Malah dia mengatakan, aku menjerat kalian dalam tipu daya. Paulus yang mengatakan itu. Tapi orang Kristen ini lahir dari kekristenan, lahir dari Katolik, tidak pernah belajar Bible. Yang mereka tahu ikut ke gereja, dengarkan khotbah, kemudian dijanji masuk surga, agama kasih, bla 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 bla. Itu aja yang mereka tahu. Mereka nggak pernah belajar Bible ini. Dia tidak pahami nih dalam isinya dalam nih. Mereka hanya modal percaya saja. Itulah Katolik, itulah Kristen. Makanya kalian merasa bahwa kalian agama benar. Apanya yang benar? Kalau agama benar, kitab suci dari pencipta langit dan bumi tidak mungkin dirubah-rubah. Pasti dipertahankan kitab suci itu. Andai saja Katolik itu ajaran Nabi, maka Katolik kitabnya akan dipertahankan, tidak mungkin dirubah. Apa yang diucapkan Nabi itu dipertahankan sampai hari ini. Tapi karena itu bukan firman Tuhan, dirubah, direvisi, dirubah, dikoreksi, diperbaiki, ditambal sulam, bla 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 dan seterusnya. Itu fakta real. Bagaimana mungkin agama dari Tuhan berpura-pura jadi agama lain? Mungkin. Coba lihat Islam. Ada nggak berpura-pura jadi Hindu, jadi Buddha, jadi Kristen? Nggak ada. Nggak ada. Karena kebenaran Islam di atas segala-galanya. Tapi kalau agama Anda, demi untuk tampil menjadi benar, berpura-pura jadi Islam. Kitabnya dirubah, yang tadinya Biblika, sampulnya dirubah menjadi Alkitab. Tadinya Dewa Theos dirubah menjadi Allah. Itu fakta bang, itu fakta. Termute bang, termute. Tidak ada suaranya. Begitu abangku. Jadi saudara-saudara kami Katolik ini memang baik. Saya punya banyak teman banyak Katolik. Mereka baik. Tapi setelah mereka tahu isi Bible kaget. Hah? Kok begini bang semua? Iya, begitu. Yang kalian diajari di gereja baik, sopan, tertib, antriannya biar sabar, membantu orang lain. Itu yang diajarkan. Bukan agama juga. Orang tidak punya agama juga begitu. Boleh gantian bang? Boleh, silakan. Jadi kalau sebenarnya abang mau berapologet, itu harusnya yang abang undang itu yang betul-betul paham lah. Jadi kita yang awam-awam seperti ini kan kita apalah yang mau kami sampaikan bang. Jadi kalau mau abang berdebat itu kan sama pemuka agama seperti ya pendetanya langsung lah. Jangan sama kita bang. Kita dengerin, aduh ini gimana sih? Saya bilang kan, saya scroll lagi, keluar lagi, saya scroll, keluar lagi, saya dengerin. Jadi harusnya abang tutup apologet ini. Kalau debat sedangkan sama pemukanya agamanya aja bang. Jadi kita damai-damai, tidak ada lagi menghujat begitu loh. Itu saran saya aja bang. Kalau tidak mau menghujat, Bible ganti, rubah semua nama-nama Islam, keluarkan dari Bible, baru berhenti jadi penghujat. Selama masih ada istilah Islam di Bible, nggak bisa. Ya kalau abang mau komplain sama penulisnya aja lah bang, jangan sama kami. Ya kami sudah menyampaikan itu, tapi nggak digubris. Ya sampaikanlah ke sana semua orang. Hanya udah kita sampaikan. Bahkan kita sampai ke sana. Abang kalau mau berdebat silakanlah sama pemuka agamanya. Kita yang pemuka agamanya nggak mau berdebat. Itu masalahnya. Saya sudah berapa kali dijadwalkan dengan pendeta. Setelah tahu mundur, nggak mau. Nggak ada yang berani. Karena mereka tahu itu kesalahan. Kalau kita turun lapangan ini hancur kita ini, hancur. Hancur kita ini. Kalau kita hadapi timnya Bang Suma ini, waduh, bubar jemaat, gereja tutup, berubah jadi masjid lama-lama. Karena kebenaran akan diungkap.
Isi Bible akan kami muntahkan. Kami paham Bible ini, saya saja belajar dari 2008 saya dalami ini. Dari kitabnya Yahudi sampai kitabnya Kristen saya dalami. Perjanjian lama, kitab Yahudi, perjanjian baru, kitabnya Kristen. Saya dalami nih. Makanya pendeta itu kalau ketemu saya itu sama seperti bertemu dengan malaikat maut. Saya bisa pastikan itu. Begitu abangku. Jadi kalau abang mau baiknya gini, kalau saya, abang kan sering ke gereja, sampaikan salamku ke pendeta, ke pastor. Siapa pastor? Bisa nggak berdebat, berdiskusi dengan Bang Suma? Ada dulu pastor Anda yang terkenal itu, yang orang Timur Leste kalau nggak salah, yang rambutnya geriting, yang suka protes-protes Protestan. Siapa pendeta siapa itu, pastor siapa yang terkenal di Indonesia? Saya naik di komalnya, satu kata pun tidak ada keluar dari mulutnya. Yang dia suruh hadapi saya cuman para penghujat. Saya naik di komalnya bertamu. Berani, Bang Suma. Cuma ya malas saja mungkin. Bertamu di komalnya, para penghujat disuruh hadapi saya. Dia tinggal diam, takut ketahuan. Bukannya nggak bahwa berani, Katolik, ya malas saja. Takut ketahuan bahwa Katolik itu adalah agama asing yang tidak pernah diajarkan oleh pencipta langit dan bumi. Takut ketahuan bahwa tidak ada nabi yang diutus mendirikan Katolik. Takut. Semua agama di Indonesia kan ajaran asing semua, Bang. Tidak ada yang kemudian narasi yang dibangun oleh para penghujat yang disuruh berhadapan dengan saya itu yang berdasar terhadap agama Bible-nya asli Indonesia Kapitayan seperti itu. Itu agama lokal itu. Manusia ini. Ini lowbat baterainya ini. Baterainya lowbat ini si Yoyo. Isi baterai dulu kau, Yo. Lowbat lagi kau ini. Kau ingin menegakkan benang basah, Yo. Nggak bisa, Yo. Nggak bisa, saudara. Kau ingin menggunakan agamamu dengan logika, bagaimana bisa nyambung? Oh, agamamu begitu. Logikanya di mana? Pencipta melahirkan ciptaan. Berat itu, Yo. Halo, semangat siang. Halo. Halo, saudara Ricard. Halo. Halo saudara Ricard, semangat siang. Jadi teman-teman jangan katakan kami itu ambil sebagai apologet itu nggak ada latar belakangnya. Kami juga mau kerja, kami juga ingin istirahat, kami juga punya keluarga. Tapi karena ini harus diselesaikan, minimal disampaikan kepada umat supaya umat Islam itu tahu ada loh seperti ini. Bang, Umat Islam. Assalamualaikum Bang. Buka kamera. Waalaikumsalam. Buka kameranya. Silakan. Izin Bang. Bulan Iya. sakit, habis bulan. Kalian hanya akan sakit hati. Pasti tuh. Pasti sakit hati. Karena iblis tidak suka kebenaran diungkap. Yesus datang berapa kali Yesus ingin dicobai untuk dibunuh. Iblis tak akan izinkan kebenaran itu diungkap. Mereka akan panas. Ngamuk-ngamuk kalian kan? Nah, gitulah. Kami nggak pernah menyentuh agama Hindu, tidak pernah menyentuh agama Buddha. Karena agama Hindu, agama Buddha bukan agama misi. Mereka tidak melakukan pendangkalan akidah Islam. Mereka tidak nyamar-nyamar Islam. Mereka tidak nyamar-nyamar Quran. Berbeda dengan kalian. Kalian memang cari masalah gitu loh. Halo, semangat siang.
Ya, selamat siang. Gimana Iya, kabar? baik Bang, baik. Silakan buka kamera Bang, kita diskusi. Pakai baju dia. Halo. Ya, halo. Iya, buka kamera Bang, silakan. Abang Nicholas habis ini naik lagi Bang. Saya selesaikan dulu satu manusia ini. Ya, silakan. Ini ada tema Islam atau Kristen ke neraka, silakan. Jawabannya kau baca di dalam Maryam 71. Ya, baca 72-nya. Yang di situ langsung dikatakan tidak ada satu orang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Ya. Itu udah jelas. Berarti Muslim dong ke Kristen, betul nggak? Bisa baca nomor 2-nya enggak? 72-nya bisa baca 72-nya Dalam enggak? Al-Fatihah, di dalam Al-Fatihah 06, di situ jelas bahwasannya Allah Muslim itu palsu. Coba dibaca. Apalagi? Coba dibaca. Aku bertanya Islam atau Dibaca. Kristen neraka? Jawabannya jelas Islam. Oke. Saya terima kalau orang Kristen mengatakan Kamu itu. hanya ingin bertanya Oke. kan? Kamu hanya ingin Nah, bertanya. sekarang Jawabannya saya buktikan kalau yang masuk neraka itu Kristen berdasarkan Bible. Di Bible tidak ada, tetapi kalau di Al-Quran jelas. Ada jelas. Matius 23 nomor 15, nomor 32, 33 kan gitu. Baca di Maryam 71. Nah, kalau Maryam 71 itu berbicara seluruh manusia. Seluruh manusia akan mendatangi neraka termasuk Kristen. Seluruh manusia di situ. Seorang pun Seluruh manusia. Nah, seluruh manusia sama seperti di Markus. Sama seperti di Markus 9 nomor 49. Markus 9:49 dikatakan semua manusia akan digarami dengan api neraka. Markus 9 nomor 49. Semua manusia akan digarami. Itu jelas itu ya. Nah, sekarang kalau di surah Maryam 71 nomor 72-nya baca summa nunajjil ladzina. Baca nomor 72-nya. 72-nya itu menjelaskan bahwasanya orang yang bertakwa itu akan melanjutkan perjalanannya ke surga. Jadi seluruh manusia akan mendatangi neraka. Tidak ada manusia yang tidak mendatangi neraka. Semuanya termasuk Kristen. Nah, setelah semua manusia mendatangi neraka seperti Markus 9:49, maka yang tinggal berlutut di sana orang Kristen. Sedangkan umat Islam masuk ke surga. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jithiya. Jelas itu. Baca nomor ayat 72-nya. Ayat 72 itu jelas mengatakan bahwasanya orang Islam diselamatkan dan membiarkan orang zalim tetap di neraka jahanam. Siapa orang zalim ini? Orang kafir. Laqad kafaral ladzina qalu. Nah, itu yang zalim itu adalah orang kafir. 72 menjelaskan orang zalim, anak orang dituhankan, makhluk kuburan dituhankan, Kristus palsu dikristuskan, rasul palsu dirasulkan. Itu orang zalim. Baca ayat 72-nya. Ayat 72 jelas umat Islam masuk ke surga. Orang-orang zalim berlutut di neraka. Babi. Emosi dia. Mirip kali dengan makanannya. Udahlah dimakan dari bayi, disuapin sama ibunya, sekarang mukanya mirip makanannya. Kasihan kali, Bang. Gitu saudara ya. Jadi membahas Al-Quran itu tidak seperti membahas Bible. Seenaknya Anda membaca terjemah, habis itu Anda maknai.
Baca nomor 72-nya, ayat 72-nya itu jelas mengatakan bahwa orang-orang yang takut kepada Tuhannya, orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir, ayat 72, ayat 72. Demikian Ayat- tidak ada. Ayat 72 dibaca. Ayat 72, jangan pamer kebodohan. Tidak Surah Maryam ayat 72. Itu, tapi yang jelas dikatakan Ayat 72-nya jelas di bahwasannya situ. tidak Ayat 72. Orang mendatangi neraka bukan berarti menjadi penghuni neraka. Seperti ketika Anda mendatangi sekolah, mendatangi rumah sakit, mendatangi pemakaman, bukan berarti Anda yang dikubur di situ. Begitu saudara. Jadi tolonglah gunakan akal sehat dalam mengkaji Islam. Tidak seperti kalau terjemah memang sudah terjemahan, betul-betul terjemahan. Makanya direvisi supaya orang bisa mengerti terjemahan itu sesuai dengan keinginan daripada penerjemah. Begitu kawan. Halo Bang Nicholas. Ya, halo. Ya silakan buka kameranya Bang. Oke. Ini ada tema Islam atau Kristen yang ke neraka. Silakan. Kenapa Oh, iya. ditutup kameranya? Buka kameranya Bang. Ya, jadi dari semua kitab suci yang ada di dunia ini, hanya Bible yang menyebutkan nama-nama penghuni sorga. Di Matius 8 ayat 11, ada Abraham, Ishak, Yakub ada di dalam kerajaan sorga. Di yang lama ada Elia naik kereta ke sorga. Ada Henok naik ke sorga. Orang yang disalib di sebelah kanan Tuhan Yesus juga naik ke Firdaus. Apa kata Yesus di Lukas 23 ayat 43? Hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi nama-nama penghuni sorga itu hanya kamu temukan di Bible, tidak ada di kitab yang lain. Karena di kita itu Oke. terbuka sejak zaman dulu. Sejak Oh iya. perjanjian lama sorga sudah ada di antara kita. Jadi kalau ketika kita meninggal, kita udah dijamin ke sorga. Baca Matius ayat 52 dan 53, kuburan-kuburan terbuka. Banyak jemaat yang meninggal bangkit setelah kehidupan Yesus dan masuk ke sorga dengan kota kudus. Nanti 15 Mei kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu jadi di keselamatan itu hanya ada di Bible dan terbukti sudah ada penghuninya di sorga. Di sorga kita ada di sana malaikat Tuhan. Di sorga ada kita sembah yang disebut dengan Bapak Yahweh. Oh ya. Yahudi satu iman, Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah hai Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi di Timur Tengah, Kristen seluruh Timur Tengah sudah menggunakan kata Allah sejak zaman pertama abad ke-1. Iya. Iran, Yaman, di Arab Saudi abad ke-3 sudah ada gereja Jubail yang dijaga oleh Raja Arab Saudi sampai hari ini yang disebut dengan gereja Jubail di kota Jubail. Itulah Kristen kita di Timur Tengah. Jadi Allah itu Kristen yang dulu menggunakan, setelah 500 tahun kan baru muncullah Islam menggunakan kata Allah. Jadi kita harus berbicara penggunaan kata Allah ini, siapa duluan, siapa di belakangan. Itu artinya kita pahami Bang Juma. Oh gitu. Iya. Oke. Boleh dengar saya gantian boleh Bang? Boleh. Boleh ya? Oke baik. Kalau agama Kristen ini semuanya surga kata Abang ya. Lalu siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan meninggalkan Yerusalem menuju Antioquia, pengikutnya orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Karena Yesus mengatakan orang Farisi mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi.
Adapun kuburan yang terbuka, yang keluar dari sana itu bukan orang Kristen, Bang. Tidak ada orang Kristen keluar dari kubur di sana yang ceritakan langit terbelah dan gempa bumi, kuburan terbuka, orang-orang kudus keluar. Ini nggak ada orang Kristen. Itu orang Yahudi semua itu, pengikut nabi-nabi, tidak makan babi, mereka bersunat, tidak menyembah Yesus, tidak merasulkan Paulus, dan tidak mengkitabkan kitab perjanjian baru. Jadi sebaiknya abang kalau bicara sesuai dengan kenyataan, jangan mimpinya terlalu tinggi gitu loh. Nah sekarang setelah Anda tahu bahwa ternyata bukan Kristen yang keluar dari kubur, tapi orang Yahudi, tugas Anda sekarang menjawab adalah, siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, pengikutnya disebut orang neraka oleh Yesus di dalam Matius 23 nomor 15. Ciri-cirinya, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan bermujizat pakai nama Yesus. Itu siapa itu, Bang? Silakan. Kristen itu sudah sangat jelas bahwa untuk memanggil Tuhan itu tidak boleh berseru sesuai dengan Matius 7 ayat 21. Jadi kita umat Kristen tidak boleh berseru Tuhan, 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 tidak boleh. Kita harus membaca Matius 6 ayat 6. Kalau kita mau memanggil Tuhan, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa. Nggak boleh Bukan itu. Maksud saya bukan itu, Bang. Bukan di situ maksudnya. Yang saya tanyakan ini, siapa pengikut orang Farisi yang adalah orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada Yahudi gitu loh. Siapa mereka ini yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, itu siapa? Jadi di Kristen itu cuma belum ada neraka, sorga sudah ada. Aduh, bukan itu yang saya pertanyakan, Abang. Siapa orang neraka yang menjadi pengikut Paulus, orang Farisi ini, yang Yesus katakan sebagai orang neraka 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi, itu siapa, Bang? Ya nggak tahu cuma karena di Kristen itu belum neraka. Oh, nggak tahu. Jadi pengikut orang Farisi Anda nggak tahu? Namanya nggak tahu cuma, tapi yang jelas di Kristen itu. Kalau pengikut Paulus apa namanya? Sektenya apa namanya kalau pengikut Paulus, Bang? Semua murid Tuhan Yesus itu kan ada 82. Saya tidak tanya Yesus, Bang. Pengikut Paulus itu disebut apa, Bang? Tidak ada pengikut Paulus cuma. Yang di Antioquia, di kisah para pewarta 11 nomor 26. Setahun lamanya Paulus bersama dengan muridnya, dan di sanalah mula-mula disebut dengan sebutan siapa? Sebutan apa, Bang, di sana, Bang? Di Antioquia disebut apa pengikut Paulus, Bang? Kristen. Nah, itu Abang tahu. Berarti orang neraka itu adalah orang Kristen menurut Yesus. Nah, jadi kalau Abang ini bermimpi, berhalusinasi, berimajinasi, berilusi, jangan terlalu tinggi, Bang. Karena Yesus mengatakan pengikut Paulus adalah orang neraka, dan yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri gitu. Itu pasti datang lagi ke dunia ini. Jadi sekarang yang ada sekarang hanya kuburan, alam maut. Yang ada sekarang itu hanya kuburan yang disebut dengan alam maut di Lukas 16 itu. Nggak ada urusan dengan itu, Bang. Nggak ada urusan. Yang saya tahu Kristen adalah orang neraka menurut Yesus. Titik. Nah, kenapa Yesus mengatakan Kristen itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat dari Paulus? Saya ingin tanya kepada Abang ini. Apakah Yesus yang Anda sembah itu sehakikat dengan bapaknya, Tuhannya orang Yahudi? Elohim. Jadi gini Juma, Yesus itu yang keluar dari Bapa itu ada 2 Juma. Dari yang keluar dari Bapa itu kita baca Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Bapa itu Esa. Nah, siapa itu Yesus? Esa, kan? Yesus itu yang keluar dari Bapa. Roh Kudus itu yang keluar dari Bapa. Oke, apakah Yesus ini sehakikat dengan Bapa? Yesus keluar dari Bapa ya si hakikat. Inilah
inilah kenapa Yesus menyebut Kristen itu 2 kali lebih jahat. Paulus tidak pernah mengatakan Yesus sehakikat dengan Bapa, tapi pengikut Paulus mengatakan Yesus sehakikat dengan Bapa. Inilah kenapa Yesus mengatakan pengikut Paulus 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Coba saya minta dalil di mana Paulus mengatakan bahwa Bapa dan Yesus satu hakikat. Silakan. Ini seperti ini, Yohanes 8 ayat 24, bahwa Itu pengataan Yohanes. Yang saya tanya Paulus, Bang. Paulus pendiri agama Kristen, pengikutnya dua kali lebih jahat daripada Paulus. Nah, yang Anda saya jawab, sebagai pengikut Paulus mengatakan Bapa dan Yesus sehakikat. Tolong di mana Paulus mengatakan Yesus dan Bapa itu sehakikat? Silakan. jadi saya kalau Paulus nggak tahu, yang saya tahu Yohanes. Nah, inilah. Jadi dasar Anda mengatakan bahwa Bapa dan Yesus hakikat itu memang nggak ada, karena Paulus tidak pernah mengajarkan itu. Dan memang pengikutnya menurut Yesus, sejahat-jahatnya Paulus, pengikutnya Paulus 2 kali lebih jahat. Andalah itu. Anda mengatakan Yesus dan Bapa sehakikat. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Makanya Nggak Jumat ada. Yesus disebut satu. Terbukti bahwa Kristen itu memang 2 kali lebih jahat daripada Paulus, gitu Bang. Nah, paham ya? Ya, Pak, Ada lagi? Oke. Abang masih mau tinggal di agama yang dijanjikan neraka? Wah, sorga sudah dijamin cuma. Enggak ada jaminan surga untuk Kristen, enggak ada. Yang ada jadi yang kita bahas tadi ini apa rupanya? Saya membuktikan Kristen agama neraka, kok abang malah surga mimpinya. Itu tafsirnya aja. Baca Wahyu Kita sudah 7 ayat 19. Jumlah penghuni sorga itu tidak terhitung banyaknya, cuma dari berbagai suku dan berbagai bangsa. Enggak ada urusan dengan itu. Yang pasti orang semua boleh masuk surga. Boleh seluruh manusia masuk kecuali Kristen. Boleh. Semua manusia di muka bumi ini boleh masuk surga kecuali Kristen. Karena dalilnya sudah ada. Matius 23 nomor 15, Kristen adalah orang neraka, nggak bisa tidak. Nenek moyang kita sudah di surga, kita hanya nyusul Iya, aja. nenek moyang boleh, nenek moyang boleh, tapi Kristen tidak bisa. Menurut Yesus, Kristen tidak boleh masuk surga, nggak boleh. Udah sudah distempel pengikut Paulus orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Udah distempel Kristen. Kamu mau ke surga, ya Kristen. Saya jamin, saya tanda tangan 100% kamu dijamin masuk surga. Itu mimpi. Bagaimana ceritanya? Dalilnya jelas. Pengikut Paulus neraka, orang neraka. Masa Anda mau menipu saya lagi? Gak bisa Anda nipu, gak bisa. Gak bisa Anda menipu, gak bisa. Orang Islam sekarang gak bisa tertipu untuk masuk ke Kristen, karena mereka sudah mendengarkan Matius 23:15. Ternyata orang Kristen itu adalah orang neraka menurut Yesus. Gitu Bang. Ya, jadi, Pengikut orang Farisi orang Farisi di bumi ini kan cuman Kristen, nggak ada yang lain. ya jadi kita ke surga itu sudah Hindu bukan pengikut orang Farisi, Buddha bukan pengikut orang Farisi, apalagi Islam. Satu-satunya pengikut orang Farisi ya Kristen. Gitu Bang. Jadi Anda boleh bermimpi ke surga, boleh. Semua orang bisa bermimpi Bang. Semua orang bisa bermimpi. Semua orang bisa menghayal. Sayangnya Yesus sudah memutuskan Kristen wajib mutlak di mana? Di neraka. Begitu abangku. Jadi Anda boleh bermimpi, menghayal boleh. Menghayal masuk surga boleh Bang. Karena sudah makan di kerajaan surga, sudah makan itu para nabi. Sudah makan enak. Iya, para nabi bukan Kristen. Iya, nabi bukan Kristen. Nabi boleh, nabi silakan aja di surga. Henok silakan, Kores boleh silakan.
Elia boleh, silakan aja. Tapi untuk Kristen, oh jangan mimpi, terhalang Kristen ini nggak bisa ke surga, nggak bisa. Kita disuruh melaksanakan ajaran para nabi itu. Apa kata Nabi Musa itu kita Ada nggak ajaran Nabi makan babi, Bang? Ada nggak ajaran Nabi menyembah makhluk yang keluar dari kuburan? Ada nggak? Ada nggak ajaran Nabi menghakikatkan makhluk dengan Elohim? Ada nggak? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Nggak ada juga Nabi ibadah hari Minggu, itu nggak ada. Iya, jadi mimpi boleh, boleh. Semua orang boleh bermimpi. Menghayal boleh, Bang, boleh. Halusinasi boleh. apa yang masuk ke dalam mulut tidak najis. Yang najis Itu bukan bicara babi. Nah, itulah 2 kali lebih jahat kan Anda memaknai ucapan Yesus seperti itu. Padahal di situ tidak sedang makan babi, di situ membahas tentang cuci tangan dan tidak cuci tangan. Larinya ke babi. Kenapa? Karena 2 kali lebih jahat. Tergenapi semua, Bang. Apa yang kalian tafsirkan terhadap perkataan Yesus, semuanya itu kembali kepada Anda, dikarenakan Anda 2 kali lebih jahat daripada mereka, begitu. orang kudus cuma karena kita itu didampingin oleh Roh Kudus. Tidak bisa orang kudus tidak bersunat, apalagi makan babi. Orang kudus itu yang menjalankan segala perintah Tuhan terkait dengan roh dan terkait dengan jasad itu, Bang. Jadi kalau saudara hanya menghayal orang kudus kok makan babi, orang kudus kok nyembah makhluk, orang kudisan mungkin maksudnya, orang kudisan, orang kudis mungkin, Abang. Kalau orang kudus itu tidak makan babi, tidak makan anjing, tidak makan biawak, tidak makan monyet, tidak makan tikus. Itu orang kudus. Mereka akan menjaga kekudusan tubuh mereka dari hal-hal yang menjijikkan. Itu orang kudus. Kalau makan babi, makan tikus, makan biawak, makan pararang, padale, malah suster ngesot juga dimakan. Nah, itu bukan orang kudus, itu orang kudis. Kenapa dia kudis? Karena segala binatang menjijikkan dimakan. Makanya dia kena kudis, disebutlah orang kudis. Orang kudisan, begitu abangku. Ya, jaringan Anda tidak bagus, perbaiki dulu jaringannya. Halo, selamat siang saudara, beritakan Kibinirin. Ya, selamat siang. Ya, silakan buka kameranya, diskusi kita. Gimana? Mulai lagi. Maksudnya mulai lagi apa, Bang? Ya. Kenapa orang Kristen oleh Yesus disebut 2 kali lebih jahat dari Paulus? Karena orang Kristen itu menghakikatkan Yesus dengan Bapa Tuhannya Yahudi. Betul? Kesimpulan abang yang abang ambil dan saya harus iyakan. Masa diskusi kayak Enggak, bukan. Saya bertanya. Apakah menurut Kristen Yesus sehakikat dengan Tuhannya Yahudi? Yohanes 10 ayat ke-30 Yesus katakan, aku dan Bapa satu, sehakikat. Saya nggak perlu data itu. Kan kita diskusi, saya cuma butuh. Kita diskusikan dengan data. Iya, saya cuma butuh pernyataan. Apakah menurut Kristen Bapa Elohim, Tuhannya Yahudi yang maha suci lagi maha tinggi ini itu sehakikat dengan Yesus? Ya, saya sudah jawab iya. Tadi kan Yesus sendiri yang katakan. Oh iya. Nah, coba Anda tunjukkan pengakuan Paulus. Lebih kuat pengakuan Kristus. Pengakuan Paulus bahwa Yesus sabar. Anda kan bukan pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus. Coba Anda tunjukkan kepada. Sabar dulu, nanti akan saya buktikan data-data yang Anda sajikan itu. Saya cuma minta Paulus karena Yesus mengatakan pengikut Paulus 2 kali lebih jahat. Anda sudah mengatakan bahwa Yesus dan Elohim Tuhannya Yahudi sehakikat. Itu kuncinya ya. Sekarang tolong tunjukkan di mana Paulus mengajarkan bahwa Yesus dan Bapa Elohim satu hakikat. Ada nggak datanya? Silakan. Pernyataan saya katakan Yesus dan Bapa satu hakikat itu pernyataan Yesus sendiri. Saya belum ke Yesus. Yang lain lagi senang kan? Pernyataan langsung saya sudah jelas, bukan ke saya ingin membuktikan. Sabar dulu. Saya ingin membuktikan bahwa Kristen ini 2 kali lebih jahat dari Paulus.
Paulus tidak pernah mengajarkan kalau Bapa itu dengan Yesus sehakikat. Tapi pengikut Paulus yang dikatakan 2 kali lebih jahat justru mengajarkan dan mengimani Bapa dan Yesus itu sehakikat. Terbukti kan bahwa kalian lebih jahat daripada Paulus, 2 kali lebih jahat. Nah, sekarang Anda membawa data, mencomot pengajaran Yesus, mencomot kata-kata Yesus, menghakikatkan Yesus dengan Bapa Elohim hanya karena mencomot-comot Yohanes 10:30. Ya kan? Nah, saya kasih pernyataan kepada saudara, dengarkan. Menurut Yesus, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Artinya bahwa dia satu dengan Bapa di sana bukan menyatakan kalau dirinya itu adalah Allah itu sendiri, melainkan dia adalah penyampai firman. Nah, apa buktinya? Yohanes 8, Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya, dan muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya, segala firman yang Yesus sampaikan ke muridnya, menghantarkan muridnya bukan menghakikatkan Yesus dengan Bapa Elohim, tetapi menyantarkan muridnya mengakui Yesus itu adalah Rasul. Jadi Yesus tidak pernah menghakikatkan dirinya dengan Bapa Elohim. Paulus tidak pernah menghakikatkan Yesus dengan Bapa Elohim. Tetapi Kristen yang 2 kali lebih jahat nyata menghakikatkan manusia Yesus atau makhluk asing yang datang kepada Paulus sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Itulah bukti bahwa Kristen 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Silakan Anda bantah. Bukti. Silakan. Itu kesimpulan semua. Saya jawab. Enggak, silakan Anda buktikan ke saya bahwa ada pengajaran Yesus kalau dia itu sehakikat dengan Bapa. Ingat tadi ya, ingat. Tadi Paulus tidak ada data. Paulus tidak mengajarkan itu. Artinya Anda saja sebagai pengikutnya yang 2 kali lebih jahat dengan mengatakan itu. Anda ingin Yesus mampu menolong Anda. Silakan Anda tunjukkan kepada saya datanya di mana Yesus mengakui kalau dia dan Bapa sehakikat. Silakan. Ya, gini Bang, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30 dan Yohanes 17. Yohanes 17 itu bicara tentang doa Tuhan Yesus. Jadi yang dikatakan, kasih saya data pengakuan Yesus kalau dia sehakikat dengan Bapa Elohim itu Yesus akui di mana? Silakan. Ingat, Paulus tak ada data, tak pernah mengajarkan kepada pengikutnya Yesus dan Bapa sehakikat. Artinya kalian lebih jahat dari Paulus. Itu bukti itu. Silakan. Ya, Yohanes 10:30. Pada waktu itu kejadiannya, bangsa Israel, orang Yahudi, mereka bertanya kepada Yesus, "Jikalau engkau Mesias, nyatakanlah itu kepada kami." Itu dalam Yohanes 10 ayat-ayat ke-30. Berarti nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada Yesus. Nggak bisa jawab. Nggak bisa saya bicara. Nggak bisa. Tadi kan nggak ada banyak Yesus lebar bicara dan saya mengatakan. Enggak, saya minta dalil. Ya, saya minta dalil. Yohanes 10:30. Yesus sendiri. Aku dan Bapa adalah satu di situ, satu hakikat. Maksudmu? Coba baca ayat selanjutnya. Dikatakan baca nomor 34 sampai 36-nya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Elohim, anak Elohim. Di situ Yesus menyebut dirinya sebagai anak Elohim. Anda ngerti anak Elohim artinya apa? Anda ngerti maksud daripada anak Elohim itu? Anak Elohim itu adalah imam-imam. Anak Elohim itu adalah para nabi, bukan Elohim. Yang saya minta sehakikat enggak? Kalau dia hanya mengatakan anak Elohim, itu maksudnya dia adalah imam, dia adalah nabi, dia adalah hamba. Anak Elohim artinya adalah anak Elohim, hamba Elohim, orang yang intim dengan Elohim. Anda baca Mazmur 82 nomor 1 sampai nomor 8. Anda tamat di situ. Sudah? Sudah. Ya, kalau di dalam cerita Yohanes 17, Yohanes 10,
Di situ diceritakan tentang orang Yahudi. Orang Yahudi kan bertanya kepada Yesus. Mereka adalah ahli Taurat, orang Farisi. Mereka ingin tahu, kalau engkau Yesus itu siapa? Kalau engkau adalah Mesias, katakanlah itu kepada kami. Nah, Mesias mana? Tetapi Kalau andaikan dia bertanya, saya bicara, kalau engkau Bang bilang kita dengar, gantian ngomong. kalau engkau adalah Bapa Elohim, buktikanlah kepada kami. Dari pertanyaannya saja sudah jelas orang Yahudi mendudukkan dia sebagai manusia, sebagai Mesias. Yang saya tanya, di mana Yesus menghakikatkan dirinya dengan Bapa? Enggak ada kan? Berarti terbukti orang neraka memang Anda gitu loh. Abang katakan kita ganti-gantian ngomong. Saya sementara menjelaskan. Sudah, saya sudah Saya jelaskan mendengarkan. data, Bang. Saya pakai dalil data. Apa yang saya bicarakan data kan Yohanes 10 itu ceritanya tentang bangsa atau orang Yahudi. Mereka adalah ahli Taurat, orang Farisi yang bertanya, Yesus itu siapa? Anda sedang Tahu ingin nggak? Jawaban Yesus menjelaskan apa? kalau Jadi, dengar. Selesaikan dengar. dong. Masa saya nggak bisa Dengar menjelaskan dulu. iman saya? Pertanyaan saya Kalau dengarkan bertanya, dulu. saya menjelaskan Saya kan nggak bertanya, di mana dalilnya Bapak dan Yesus menurut Yesus sehakikat? Anda Sama membawa jawab. Yohanes 10:30. Anda memulai, apakah engkau ini adalah Mesias? Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak itu Mesias? Saya jawab bisa. Saya mau menceritakan. Silakan. Kitab ini bisa, jangan dipotongnya. Jadi orang Yahudi mau bertanya kepada Yesus, siapa? Kalau engkau nyatakan, kalau engkau Mesias, nyatakan itu kepada kami. Tetapi jawaban Tuhan Yesus adalah jawaban yang melebihi dari ekspektasi atau pertanyaan bangsa-bangsa Yahudi pada waktu itu. Jawabannya apa? Dia katakan, saya baca, maka Bapakku yang menyerahkan dia kepadaku adalah lebih besar daripada sekalian. Maka sertamu tidak dapat merampas dia dari dalam tangan Bapakku. Aku dan Bapa itu satu adanya. Jadi jawaban Tuhan itu dia katakan, aku dan Bapa itu satu. Ayat 31. Lalu sekali lagi orang Yahudi memungut batu hendak merajam dia. Pernyataan Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Mereka merajam dia. Kenapa? Orang Yahudi mengetahui hukum Yahudi. Mereka tahu apa maksud Yesus. Karena itu mereka sudah pelajari sejak masih kecil. Mereka tahu bahwa Yesus Nggak itu usah menghujat. tambah-tambahkan begitu-begitu. Ya, Nggak saya usah, baca ini bukan lagi. gereja. Langsung baca Bukan, datanya. Tapi itu mengangkat, itu data. Saya Itu sudah tafsiran data. Anda, Bukan, Bang. baca datanya, lanjut. Bukan tafsir, tapi Lanjut. coba baca kitab keseluruhan begitu, Bang. Saya membaca kitab Coba Anda baca keseluruhan, sampai kemudian, data 36-nya. Maka jawab Yesus kepada mereka itu, banyak perbuatan baik yang daripada Bapakku aku tunjukkan kepadamu. Oleh karena perbuatan yang manakah kamu hendak merajam aku? 33 mereka jawab. Lalu jawab orang Yahudi kepadanya, memang karena perbuatan yang baik tiada kami merajam engkau, hanya sebab menghujat Allah, dan lagi sebab engkau seorang manusia menjadikan dirimu Allah. Jadi pernyataan aku dan Bapa satu adalah Itu pernyataan pandangan yang Yahudi. menyatakan dia menyatakan bukan Allah. Itu pandangan. Orang Itu Yahudi pandangan mengerti hal itu, Yahudi. Bang. Itu orang Sekarang Yahudi. Yesusnya jawab apa? Yesus Itu orang klarifikasinya apa? Itu pernyataan Yesus, aku dan Bapa satu. Betul nggak? Baca 34 sampai 36-nya Ya, saya baca. klarifikasinya Yesus. Saya akan baca sampai selesai, tenang, sabarlah. Tenang. Baca. Maka jawab Yesus kepada mereka itu, bukankah di dalam Taurat telah tersurat demikian? Aku sudah berfirman kamu alihah. Jikalau kepada orang-orang yang sudah disampaikan firman Allah itu dipanggil alihah, maka isi Alkitab itu tidak dapat dibatalkan. Patutkah kamu berarti mengatakan Yesus kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang diselukannya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah sebab kataku, aku ini anak Allah. Kau ngerti Kalau nggak itu? tiada aku kerjakan segala pekerjaan Bapakku, jangan kamu percaya kehendak-Ku. Tapi jikalau aku mengerjakan dia, percaya akan pekerjaan itu, meskipun tiada kamu percaya akan kehendak-Ku. Apa akan dapat perkataan aku dan Bapa sekarang satu? Terus saya baca sekarang lagi. maksud Yesus. Ayat 38, Bang. Hei, 38. maksudnya di situ Yesus sehakikat atau tidak? Sehakikat. Ini buktinya datang. Mana? Coba kau baca di Ayat 38, 34-nya. Bang. Ada mah. Udah kau dibawa kau ke gereja aja. Udah. Bahlul. Mau aja menipu kau. Nipu-nipu aja terus kerja kalian. Data Yesus jelas-jelas mengatakan di situ,
Bukan karena pekerjaanmu sampai kami ingin melempari kau batu, bukan. Tetapi hanya gara-gara kau ini adalah seorang manusia, menyamakan dirimu dengan Bapa Elohim. Yesus jawab, hei, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun diserahi tugas maka dia disebut Elohim. Nah, dan ketetapan itu tidak bisa dibatalkan. Sedangkan aku ini adalah penyampai firman, maka aku disebut Elohim. Masa kau anggap aku ini penghujat, sementara saya ini punya legalitas dari Bapa untuk menyampaikan firman, maka saya boleh disebut Elohim. Yang berdiskusi sama Oten ini sama berdiskusi dengan monyet. Banyak cerita nggak mau dipotong, tetapi ingin didengarkan bualan-bualan tipuan-tipuannya. Saya sudah membuktikan kalian 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Tidak ada data Yesus mengatakan aku sehakikat. Malah semakin kau baca dalil semakin menyatakan. Di awal tadi, di data nomor sebelumnya, Yesus mengatakan apa? Bapakku lebih besar dari segala-galanya. Masa sehakikat dengan Yesus yang kecil itu? Memang betul-betul kalian ini memang wajarlah kalian di neraka memang. Wajar. Maklum, saya maklumi itu kalau kalian di neraka. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Wajar kalian di neraka. Ya, tidak ada dalil pengakuan Yesusnya bahwa dia sehakikat. Paulus tidak pernah mengajarkan satu kali pun. Paulus tidak pernah mengajarkan satu kali pun kalau Yesus itu sehakikat dengan Bapa Tuhannya Yahudi. Nggak ada. Yesus juga begitu, sekalipun tidak pernah kemudian mengajarkan kepada orang-orang Yahudi murid-muridnya kalau dia sehakikat dengan Bapa. Hanya pengikut Pauluslah yang 2 kali lebih jahat dengan mengatakan Yesus dan Bapa Elohim itu sehakikat. Dengan mengais-ngais dalil, pengakuan-pengakuan Yesus di mana Yesus justru mengaku sebagai rasul utusan Tuhan, penyampai firman Tuhan. Dilantiknya menjadi sehakikat. Nah, itulah kalian. Silakan Adinda dari pusat api pusat naik dulu sebentar, saya mau ibadah. Ada Dinda Dinda silakan. Saya ibadah dulu, adikku. Teman-teman yang sudah masuk waktu asar, silakan ibadah dulu. Kita ibadah yuk, ibadah sholat asar dulu. Habis itu nanti habis ibadah kita gabung lagi. Ya, saya turunkan karena dia mesin rusak peninggalan Belanda, otaknya sudah nggak bisa dipakai. Kasihan. Dia ingin memutar balik lidahnya, ya, ingin kemudian menipu dengan berbagai macam asumsi-asumsi. Mana ada Yesus mengatakan dia sehakikat aku dan Bapa adalah satu, itu doang. Sementara Yesus mengatakan pengakuan imannya kepada Bapa, semua firman telah aku sampaikan dan mereka telah percaya bahwa aku adalah rasulmu. Udah selesai. Berarti Yesus sudah datang, dia comot 1 ayat, 1 data hanya untuk menghakikatkan Yesus dengan Tuhannya. Alamak, dasar benar-benar. Jadi nubuat yang tertulis di dalam Matius 23 itu sudah benar valid. Bagaimana orang-orang pengikut orang Farisi ini 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Teman-teman yang sudah masuk waktu asar, mohon untuk ibadah asar dulu. Habis itu kita gabung kembali, ya. Bang Arif, makasih Bang Arif. Izin dulu Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Arif. Ibadah asar dulu Bang. Siap Gurunda, siap. Jangan kemana-mana teman-teman. Yang belum waktu asar jangan kemana-mana, di sini aja. Tapi yang sudah asar ibadah dulu. Silakan. Kalau ada Dinda Kurismoto dinaikkan, Abang. Siap. Ya teman-teman, bantu post ulang dulu teman-teman yuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustadz Tata. Alhamdulillah. Ada Bang Moto. Nih Kristus sejati pakai buff muka orang ini turunin aja. Ustadz Arif. Udah, kalian jangan takut. Langsung. Kita mau diskusi kok kalian ketakutan. Gimana ini? Habib Raja Bintang, Syukron. Open cam.